Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang adalah era informasi, termasuk informasi via media sosial. Setiap orang bisa menjadi sumber sekaligus penyebar informasi. Tentu akan bagus sekali kalau informasi yang beredar itu tentang kebaikan dan merupakan informasi yang benar. Namun, sayangnya tidak selalu demikian. Begitu banyak informasi yang sering bertolak belakang satu sama lain. Banyak informasi yang tidak jelas konten maupun sumbernya. Banyak informasi yang bombastis dan cenderung berlebihan. Banyak pertebaran informasi bohong. Banyak fakta yang diputarbalikan. Banyak informasi yang direkayasa tanpa fakta nyata. Juga banyak informasi yang menyesatkan. Ketika menghadapi bombardir informasi yang sedemikian rupa itu, terjadilah hal yang kebalik-balik. Orang jujur dicap pendusta. Pendusta dinilai jujur. Pengkhianat dipercaya dan diberi amanah. Orang yang amanah dicap pengkhianat, tidak dipercaya dan tidak diberi amanah. Amanah yang ada pada dirinya pun dicabut. Mungkin era inilah yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Rasul bersabda, akan datang pada manusia tahun-tahun penuh tipuan. Di dalamnya pembohong dipercaya. Orang jujur justru dinilai pembohong. Pengkhianat diberi amanah. Orang amanah dinilai pengkhianat. Di situ Ruwaibidah berbicara. Apakah Ruwaibidah itu? Beliau bersabda, orang bodoh yang berbicara tentang urusan publik. Dalam Islam, kebohongan secara umum adalah haram. Berbohong, termasuk di dalamnya membuat berita bohong, adalah dosa dan haram hukumnya. Begitu pula menyebarkan berita bohong itu. Abdullah bin Mas'ud menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tinggalkanlah kebohongan, karena sungguh kebohongan itu bersama kekejian dan kedua pelakunya di dalam neraka. Berbicara bohong juga dinyatakan sebagai salah satu karakter orang munafik. Hal itu menunjukkan bahwa berbohong merupakan dosa besar. Dalam hal ini, membuat tulisan bohong sama dengan berbicara bohong. Semua bentuk berbohong dilarang untuk dilakukan oleh siapapun, kepada siapapun dan dengan maksud apapun, termasuk berbohong untuk mendukung rezim penguasa. Rasulullah SAW bersabda, sungguh akan ada sesudahku para pemimpin. Siapa saja yang membenarkan kebohongan mereka dan membantu kezaliman mereka, maka ia bukan golonganku dan aku pun bukan golongannya. Ia pun tidak akan masuk menemaniku di telaga. Sebaliknya, siapa yang tidak membenarkan kebohongan mereka dan tidak membantu kezaliman mereka, maka ia termasuk golonganku dan aku termasuk golongannya. Ia pun akan masuk ke telaga bersamaku. Hadis riwayat An-Nasai, Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Membenarkan kebohongan penguasa adalah haram. Pelakunya bisa tidak masuk surga dan tidak diakui sebagai golongan Nabi. Apalagi berbohong untuk mendukung kebohongan penguasa atau membantu kezaliman penguasa, tentu lebih besar lagi dosanya. Kebohongan, membuat berita bohong atau hoax dan menyebarkan kebohongan adalah dosa besar yang termasuk tindakan kriminal dalam pandangan Islam. Namun demikian, Islam tidak menetapkan sanksinya secara spesifik. Jadi hal itu masuk dalam takzir. Artinya, jenis dan kadar hukumannya diserahkan kepada khalifah atau qadhi. Jika kebohongan atau hoaks itu menyebabkan doror atau kerugian, maka sanksi hukumnya tentu sebanding dengan besarnya doror atau kerugian yang ditimbulkan itu. Islam memerintahkan untuk menjauhi kebohongan atau hoaks dan tidak menyebarkannya. Untuk itu, Islam mensyariatkan tabayun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa suatu berita, klarifikasilah, agar kalian tidak menimpakan bencana atas suatu kaum karena suatu kebodohan, sehingga kalian menyesali apa yang telah kalian lakukan. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Kata tabayun bermakna klarifikasi. Itu menjadi kata kunci dalam menghadapi berita hoaks. Telitilah kembali sebelum kalian berkata, bertindak atau memvonis. Karena itu, dalam berbicara dan bermedia sosial, hendaknya seorang muslim tidak gampang menge-share apa saja yang diterima,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, cukuplah orang dinilai pendusta jika dia biasa menceritakan semua yang dia dengar. Hadis riwayat Muslim. Wallahu alam bishawab.